Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dalam mosi disampaikan bahwa Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Dalam konteks sumber daya ini saya akan berbicara dalam konteks sumber daya alam, di mana sumber daya alam sendiri adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk menjalankan roda-roda sektor penting dalam penopang utama untuk keberlanjutan atau pertumbuhan suatu negara, di mana sumber daya alam sendiri itu adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara yang menempati suatu daerah tersebut. Dan apa korelasinya dengan agensi sumber daya internasional ini? Dengan adanya agensi sumber daya alam ini akan menjadikan sebuah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya alam penting, di mana hal ini akan mengurangi kemungkinan negara dengan adidaya sumber daya alam yang kuat untuk bisa memonopoli sumber daya alam itu sendiri. Ada 3 alasan utama yang membuat saya mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama adalah dengan adanya dewan dengan adanya agensi ini akan mencegah adanya monopoli perdagangan bagi negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi nantinya. Yang kedua, mencegah adanya konflik antar negara. Dan yang ketiga, agensi ini akan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan keberlanjutan bagi masa depan. Artinya tidak akan ada eksploitasi di sini. Lalu saya akan berangkat ke bagian argumentasi saya. Argumentasi saya akan saya terangkan dalam 3 hal penting mengapa saya mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Argumen saya yang pertama, mengapa dunia membutuhkan agensi sumber daya alam itu sangat urgent dan menjadi sangat penting. Tentu, negara yang tidak dianugerahi oleh kekayaan sumber daya akan merasa tertekan, karena sumber daya alam sendiri merupakan penopang penting suatu negara untuk mampu menggerakkan roda-roda perekonomiannya. Dengan agensi ini, hal yang saya sampaikan tadi, seperti negara yang dia tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat masif tentunya, tidak akan merasa tertinggal dengan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang yang tentunya sangat masif. Lalu apa implikasinya jika jika agensi ini tidak ada? Negara yang memiliki sumber daya alam akan memonopoli, dan ini bisa menjadi penyebab dari kehancuran negara lain, di mana kita akan berbicara dalam konteks perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak sekitar tahun 2020-an, di mana ada Ukraina dan Rusia, yang Ukraina sendiri masuk ke bagian Eropa dan Rusia dia memiliki kekuatan lain, di mana ketika Eropa ini sangat bergantung kepada gas alam yang ditransfer dari Rusia, dan ketika konflik itu terjadi, Rusia memutus rantai pasok gas alam, dan itu membuat orang-orang di Eropa tercekik karena tidak mempunyai gas alam. Lalu berangkat ke argumen yang kedua, banyak konflik yang menyebabkan berbagai pertumpahan darah yang tidak perlu karena sumber daya alam, di mana tentu kita bisa analogikan sederhana bahwasanya ketika ada negara yang dia memiliki sumber daya alam yang begitu sedikit dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat masif sekali dan itu membuat perekonomiannya menjadi naik, tentu negara yang lebih kecil ini akan secara langsung memunculkan sebuah pemikiran bahwa negara-negara ini dia memiliki sumber daya yang sangat masif, maka dari itu kita harus bisa untuk menyerang mereka untuk mengambil sumber daya ini untuk keberlanjutan negara kita sendiri. Tentu dengan mekanisme adanya agensi sumber daya alam ini nantinya bisa membagi sumber daya alam kepada semua negara yang bahkan mereka tidak memiliki sumber daya alam yang sangat masif pun, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu masuk kepada argumen yang ketiga, dengan adanya agensi sumber daya alam ini akan memastikan semua negara
mendapat apa yang mereka butuhkan dan memastikan bahwa tidak ada eksploitasi berlebihan yang menyebabkan sumber daya alam itu akan habis pada akhirnya. Dengan adanya agensi ini menjadi penting karena kita lihat banyak sekali negara-negara yang sekarang karena terlalu banyak mengeksploitasi sumber daya alamnya sehingga merusak iklim, merusak hutan, merusak dan menyebabkan deforestasi, menyebabkan banjir, menyebabkan longsor dan lain sebagainya. Dengan adanya pihak ketiga ini atau agensi sumber daya alam ini akan memastikan bahwasanya agensi ini akan mengkalkulasikan semua sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua negara sehingga tidak akan ada eksploitasi berlebihan dari suatu negara, di mana jika mekanismenya jika ada suatu negara yang mengeksploitasi berlebihan itu akan dikenakan denda dan tentunya denda itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Lalu yang terakhir adalah kami di sini sangat-sangat mendukung mosi perdebatan kali ini karena di mana dalam mekanisme kami seperti yang sudah saya jelaskan, kami menggunakan prinsip penyetaraan kekuatan antara tiap negara agar negara yang adidaya tidak mampu untuk menekan negara lain, terlebih dengan mekanisme kami negara yang memiliki kekuatan sumber daya alam yang tinggi akan membantu negara lain untuk mampu menjadi seperti mereka. Ketika semua negara mendapatkan bagian, hal itu akan mampu mendorong perdamaian global. Sehingga dengan mendukung mosi perdebatan pada kali ini akan mencegah adanya monopoli perdagangan, mencegah adanya konflik antar negara, dan juga memastikan bahwa keberlanjutan bumi ini atau alam yang kita tinggali itu lebih baik. Bangga menjadi tim pro.